Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati, telah kita ikuti secara bersama-sama tadi rangkaian hari ini, dan saya terima kasih kepada teman-teman masih ada di sini. Hari ini tepatnya tanggal 3 September 2025, yaitu sesuai dengan yang pernah kami sampaikan pada 2 hari yang lalu bersama Karwatraf, yaitu pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian. Saya akan membacakan, dan sebelumnya saya di sini bersama dengan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri, dan juga secara eksternal diawasi langsung dengan Kompolnas Bapak Khairul Anam, dan juga tadi ada dari Komnas HAM ya, dan juga dari Kementerian HAM turut melihat pelaksanaan hari ini. Sidang KKP atas nama terduga Kompol Kosmas Kagai, Jabatan Danyon A Resimen 4 Pas Pelopor Korbrimob Polri. Sidang dilaksanakan hari ini Rabu, tepatnya tanggal 3 September 2025, dimulai dari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekira sampai dengan pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan di sini ada komisi terdiri dari yang pertama selaku Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Merdisam MSI Wa Irwasum Polri. Yang kedua Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH, Kabak Binetika Perwatraf Divpropam Polri. Dan anggota komisi Komisaris Besar Polisi Yudi Wiono SIK, Auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Itwil 5 Itwasum Polri. Yang kelima, anggota komisi Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Tonato Esos MH, Kasubit Provos Bitpropam Korbrimob. Saksi-saksi hari ini yang dihadirkan, yang pertama adalah Aibda MR, Bribka R, Bribtu DS, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka JEB. Wujud perbuatan terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, yaitu atas nama Saudara Afan Kurniawan. Terhadap terduga dalam proses sidang komisi, yang pertama adalah pasal-pasal yang dilanggar, yaitu pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, jonto pasal 4 huruf B Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Yang kedua, pasal 13
ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Ketiga, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Putusan sidang KKIP hari ini yang pertama kami sampaikan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan hasil daripada sidang Komisi Kode Etik pada hari ini. Kami juga di sini bersama Kompolnas. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana proses ini berlangsung sejak pukul 9 tadi. Maka itu kami persilakan dari pihak pengawasan eksternal tentu bisa menyampaikan kepada teman-teman media. Kami persilakan. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama-tama seperti yang kita dengar tadi, ya ada satu proses dari jam 9 pagi, jam 9 pagi lebih sampai barusan kita 15 menit atau 10 menit yang lalu mendengarkan putusannya. Satu proses yang cukup panjang, ya, yang menurut kami dengan pendalaman yang komprehensif gitu ya, tidak hanya melihat di titik kejadian seperti yang sudah tersebar di berbagai video, tapi juga ditarik konteks apa yang terjadi sebelum tempat-tempat kejadian, ya, soal kerumunan, masa aksi, soal tempat-tempat vital dan sebagainya itu tadi diurai. Soal juga bagaimana pengendalian rantisnya dan sebagainya juga tadi diurai. Yang menurut kami penguraian secara substansi cukup komprehensif. Ya, faktualnya diurai, juga bagaimana proses berjalannya rantis itu sampai sendirian juga diurai. Ada konteks di situ. Nah, menurut kami dengan proses kayak begitu bagus. Masing-masing stakeholder, ya, ada majelis, ada penuntut, juga ada pembelanya, itu juga mencoba untuk berinteraksi yang menurut kami kinerjanya profesional sampai mendapatkan putusan PTDH. Dan ini jadi sangat penting karena kami Kompolnas mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh keluarga korban kepada Pak Kapolri, kepada kami dan kepada Pak Kapolri secara langsung bagaimana keadilan, dan ini salah satu jawaban penting dalam proses itu. Ya, memang ini masih proses etik. Kemarin sudah diputusin gelarnya diteruskan kepada proses pidana. Itu yang pertama. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah tadi dinyatakan terduga, ya, diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk apakah beliaunya banding ataukah tidak. Nah, kami menangkap dalam dua konteks seperti ini. Ya, yang tadi lihat di suasana sidang, yang pertama konteksnya adalah memang terduga ini yang mendapatkan putusan sekarang PTDH ini itu menjelaskan bagaimana dia
ya berhadapan dengan masa aksi, berhadapan dengan tugas yang harus diselesaikan secara maksimal, berhadapan juga dengan titik rawan terutama di public safety, ya di satu sisi itu, ya itu penting sekali bagi dia menjelaskan tadi. Yang kedua, terduga ini yang sekarang sudah diputuskan PTDH juga menjelaskan bahwa dia tahu, ya kalau ternyata mobilnya menabrak atau melindas, ya karena itu kan jatuh dulu kalau di video, melindas almarhum itu setelah dia ada di markas, jauh dikasih tahu sama teman-temannya, juga melihat sosial media. Dia sedih tadi. Yang kedua, ya dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga, bela sungkawa terhadap keluarga, ya yang dia memang nggak ngira. Lah mungkin dua konteks itulah yang menjadikan dia memilih untuk berpikir dulu untuk menyatakan sikapnya. Dia akan berdiskusi dulu katanya tadi sama pihak keluarganya, sama istri dan keluarganya. Tadi dia mau berdiskusi itu. Karena memang di sisi yang lain dia merasakan bagaimana tanggung jawab tugasnya. Di sisi yang lain dia juga menyatakan kesedihannya, bela sungkawanya terhadap keluarga korban. Ya, permintaan maaf tadi sempat 2 kali gitu disampaikan, mohon maaf, bela sungkawa terhadap keluarga korban. Menurut kami ini sikap yang sangat baik gitu ya. Tinggal memang harus kita refleksikan bersama-sama. Kebebasan berekspresi memang dilindungi, tapi jangan dengan cara-cara yang tidak damai, dengan cara-cara yang kekerasan, dengan cara-cara yang anarkis. Tapi sekaligus kita memang berharap petugas-petugas kita semakin lama semakin profesional, semakin humanis dan sebagainya. Nah, terduga pelanggar ini sekarang PTDH, analisa kami memang sedang merenungkan itu. Ya, tindakan yang humanis, ya dan sebagainya, sehingga dia memilih waktu untuk berpikir dulu untuk menyatakan apakah mau banding ataukah tidak. Walaupun ya saya misalnya kami di Kompolnas, saya yang dulunya di Komnas HAM memahami betul bahwa itu adalah hak. Ya. Dia nyatakan sekarang pun juga tidak apa-apa karena itu hak. Tapi dia mau merenungkan. Ada satu bahasa kemanusiaan yang ingin dia sampaikan. Ada bahasa pendekatan humanis yang juga dia sampaikan. Kami tadi di dalam di poin terakhir itu memang hening gitu ketika mendengarkan itu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Anam. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk pada kegiatan hari ini. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Gimana? Kurang jelas pertanyaannya. Oh, baik. Nanti langsung pengawas dari mulai awal sampai akhir. Oke. Jadi tadi juga ada pemeriksaan, ya apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Ya, kenapa kok bisa maju? Kenapa sendirian? Apa yang dirantis itu? Termasuk apa saja yang ada di rantis? Termasuk posisi tempat duduknya model kayak begitu, mereka di mana saja? Ya, apa yang harus mereka lakukan? Terutama di titik memang dekat objek vital, terus merangsek ke depan. Itu tujuannya apa? Bagaimana rantai komandonya? Di level rantis itu ada dan diperiksa, itu ya. Yang pasti ada mekanisme pidana
yang juga akan berjalan, dan kemarin sudah dinyatakan kami waktu gelar diceritakan bahwa memang sudah ada persiapan manajemen penyelidikan, dan itu kita pastikan kemarin simultan dengan pemidanaannya, sehingga kita tunggu proses itu sebagai satu upaya. Kami ingatkan kembali di kemarin itu sebagai upaya bentuk transparansi, tahapan-tahapan termasuk juga dalam tahapan-tahapan pidana bisa juga secara transparan, sehingga itu menjadi sesuatu yang baik. Hanya saja kami juga mengajak publik luas ya untuk juga memperkuat kesaksian. Kalau ada kesaksian, ada informasi, silakan datang ke kepolisian, ke Reskrim, kalau enggak melalui Kompolnas. Kalau ada rekaman-rekaman juga yang terjadi di lapangan dan sebagainya, juga mohon diberikan kepada kepolisian sebagai upaya penegakan hukum dengan informasi yang jauh lebih komprehensif. Sebenarnya yang paling penting dalam konteks ini adalah proses pidana. Karena proses pidana juga akan mempengaruhi putusannya kepada status. Gitu ya. Jadi ini tidak hanya berdiri di soal etik, tapi juga soal pidana. Lah saya kira informasi-informasi dari publik luas, karena itu kan terbuka, banyak orang yang pakai HP dan sebagainya, itu bisa diberikan sebagai satu bentuk untuk memperkuat informasi sehingga komprehensif. Yang kedua, yang nggak kalah penting, mekanisme pidana selalu terbuka. Semua teman-teman bisa ngecek, bisa meliput dan sebagainya. Mungkin itu. Dalam kesaksian tujuh tersangka yang diperiksa itu, ada nggak sih yang terungkap dari rantis tersebut? Ada mungkin ada deskripsi di dalam rantis yang nantinya bisa meringankan tuntutan kepada para terdakwa? Yang pasti tadi mulai dari apa yang terjadi di Rantis antar mereka bertujuh, sebelum mereka sendirian, kalau kita lihat di video sendirian, itu juga didalami, termasuk di titik mana yang menurut mereka juga rawan. Ya, di objek-objek mana rawan dan situasi aksinya yang begitu banyak gitu. Makanya ya penting ini informasi yang bisa didapat oleh publik berupa video dan sebagainya bisa dimasukkan menjadi bagian dari penegakan di hukum pidana. Gitu? Saya rasa cukup tadi ya, jelaskan. Cukup. Ya. Baik rekan-rekan, untuk kemarin, tepatnya hari Selasa, ini telah dilakukan gelar perkara yang tentunya juga kemarin sudah disampaikan oleh Pak Saurlin dari Komnas HAM dan Pak Khairul Anam dari Kompolnas. Ini telah dilaksanakan gelar perkara gabungan, di mana ada pihak internal dan juga lingkupnya melibatkan pengawas eksternal. Yang pertama dari Kompolnas dan Komnas HAM RI. Untuk internal ini sudah juga dihadiri, dilibatkan turut serta. Pertama dari Itwasum Polri, kemudian kedua dari Bareskrim Polri, dari Divkum Polri, kemudian dari SSDM Polri, Kabid Propam Korbrimo Polri, Biro Paminal di Propam Polri, Biro Watprof di Propam Polri, dan Biro Provos di Propam Polri, serta Bakianduan di Propam Polri. Dalam materi gelar sudah disampaikan kemarin dari pihak eksternal, baik Kompolnas maupun Komnas HAM, tentu hasilnya di mana terhadap kedua terduga pelanggaran berat yang kemarin disampaikan, ini terdapat unsur melakukan tindak pidana. Terkait pertanyaan tersebut, tentu kemarin hasilnya direkomendasikan untuk dilimpahkan yang adanya unsur melakukan tindak pidana ke Bareskrim Polri, tentu guna langkah tindak lanjut. Dan pelimpahan sejak kemarin tentu akan diawali oleh Bareskrim untuk menindaklanjuti hal tersebut. Demikian. Bisa.
secara satuan kerja tentu Divpropam kepada Barreskrim Polri. Ya. Cukup, Saudara? Ya, dari yang ketiga, dalam proses pemeriksaan. Nanti tentunya dalam konteks pemeriksaan semuanya sudah disampaikan, ya. Maka dari putusan yang telah diberikan kepada terduga itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Maka tentu konteks itu juga akan didalami pada proses berikutnya dalam proses tindak pidana. Itu dulu rekan-rekan yang bisa kami jawab, ya. Ya. Rekan-rekan, secara transparan dan akuntabel tadi kami sampaikan telah diikuti secara seksama dari pihak eksternal, baik itu Komnas HAM, kemudian dari Kementerian HAM, dan juga dari Kompolnas. Tentu ini bagian daripada komitmen untuk memberikan informasi dan akses yang sebaik-baiknya dari pihak kelembagaan yang kemudian nanti juga bisa menilai dan menyampaikan kepada publik. Itu. Terima kasih ya. Terima kasih rekan-rekan.